Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Di sini ada banyak sekali stok Pajero Sport. Ada yang warna hitam di situ yang lagi proses delivery. Lalu kemudian ada yang warna putih di sini. Lalu kemudian ada hitam lagi, putih lagi, hitam lagi, putih lagi, hitam lagi, hitam lagi, dan semua Dakar 4x2. Dakar 4x2 adalah salah satu varian yang paling laku dan paling banyak dibeli untuk Pajero Sport. Nah, apalagi yang warna putih paling laku, karena kenapa? Kalau kita lihat secara lekukan bodi antara yang warna putih dengan warna hitam, itu cenderung yang warna putih lekukan bodinya kelihatan lebih jelas. Nah, ada satu warna di sini yang unik, warna grey, yang bakal kita tunjukin ke kalian semua. Secara bentukan pasti sama dengan yang Dakar 4x2, warna apapun itu, ini cuma beda warna aja. Ini warna grey ya, untuk yang ini, dan di depannya ada expander dengan warna yang sama pula. Ini sama Dakar 4x2. Kalau yang 4x4 sekarang udah ada tulisan di bagian sininya Ultimate 4x4. Kalau ini nggak ada, maka ini yang Dakar 4x2 aja. Dari sisi belakang sih mobil ini sama aja dengan yang Dakar 4x2 warna manapun. Di bawahnya ada rear bumper, lalu kemudian ban serep di bagian bawah. Sensornya untuk parkir ada 4, lalu kemudian tulisan Pajero Sport. Di sebelah kanannya ada tulisannya Dakar. Dan tentu untuk bagian belakang dia ada kamera mundurnya, dan di sini untuk dudukan plat number-nya atau nomor polisinya. Nah, di bagian belakang juga ada radio fogger, udah pakai kaca film Vikul. Nih, kaca filmnya Vikul, lalu kemudian ada rear wiper, high mount stop lamp di atas, dan ada shark fin antenna termasuk spoiler yang cukup besar. Nah, untuk lampunya, ini sebenarnya lampunya ini banyak yang mengatakan bahwa lampunya kurang oke. Kenapa nggak pakai model lampu yang mirip dengan si expander? Menurut saya ini adalah heritage-nya Pajero Sport edisi 2 terakhir termasuk yang sekarang, dan ini tentu menjadikan mobil ini menjadi ciri khas, sehingga kalau misalkan orang melihat model lampu kayak gini siang atau malam pasti udah tahu itu Pajero Sport. Suka atau enggak, menurut saya itu selera, karena desain itu soal selera. Nah, sorry kalau mobilnya agak kotor karena kita masih gudang dan mobilnya baru aja datang. Di stok kita dan lokasi kita ada di Makassar. Untuk area marketnya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, seluruh wilayah Indonesia Timur, dah termasuk kalau ada yang butuh untuk pembelian mobil-mobil seperti ini di Jakarta, bisa kita bantu juga bosku. Silahkan hubungi kontak kita di deskripsi. Dan untuk harga yang mobil-mobil kayak gini tuh harganya kurang lebih di angka 603 jutaan kurang lebih. Untuk lebih jelasnya sekali lagi silahkan hubungi kontak kita di deskripsi. Nah, untuk pengisian bahan bakarnya di posisinya ada di sebelah kiri. Nah, ini ada di sebelah kiri, kan biasanya ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri, tergantung gimana mobil itu diproduksi. Setahu saya semua Mitsubishi itu adanya di sebelah kiri, setahu saya. Nah, untuk ban belakangnya, velgnya pasti sama, menggunakan velg dual tone, dan ini velg termasuk yang cukup mahal juga di market daripada si velg-velg bekas. Masih di angka 8-10 jutaan, tapi termasuk dengan bannya. Di belakang udah pengeremannya pakai yang cakram atau disc brake. Dan ini kalau kita lihat ya, tempat untuk bannya cukup lebar ya. Jadi kalau misalkan travel suspensionnya bermain dengan rapat ke bawah, itu nggak mentok ke bagian spakbor yang ada di bagian atas nih, sisi teratas dari spakbornya. Handle pintunya sama warna chrome untuk yang grey ini. Semua varian Pajero Sport sepertinya handle pintunya sama, apapun itu warnanya. Dan ini digoyang-goyangin dikit ya, mobilnya udah goyang. Tapi ada yang bilang Pajero Sport itu limbung. Yang namanya mobil tinggi pasti limbung, tapi ini untuk mendukung kenyamanan pada saat berkendara juga, bos. Kalau keras ya, coba aja kalian bayangin kalau misalkan mobil ini pakai per yang kayak truk, per daun, pasti keras dan nggak nyaman. Ini nyaman tapi oke, sedikit limbung. Kalau misalkan limbung biasanya orang tambahin lagi link stabilizer yang ada di bagian belakang. Di bagian belakang sini, link stabilizernya. Itu ditambah lagi. Ada footstepnya warna silver, perpaduan dengan warna hitam, lalu kemudian garis jendelanya juga dibuat dengan warna chrome, pakai kaca film Vikul lagi di sini, ya Vikul, benar-benar cool. Terus di bagian sebelah kiri untuk handle pintunya sama, ada tombolnya juga karena mobil ini udah support buat smart key keyless. Dan di sini, ini adalah sisi terluar daripada bagian mobil ini. Ada lampu seinnya, jadi kalau misalkan dari belakang orang udah tahu kalau ini menyala, orang udah tahu bahwa mobilnya akan berbelok. Selain daripada lampu sen yang ada di depan dan tentu yang ada di belakang sana. Nah, terus dari depan
Ini ada expander juga, cuman ini terlalu mepet ya. Ini dari depan mukanya pasti sama, nggak mungkin beda dengan Pajero Sport yang lainnya. Lampunya udah pakai proyektor, dan untuk lampunya ini kalau misalkan kalian pakai ke tempat-tempat yang rada-rada off-road dan agak kotor di bagian sini, ini bisa dicuci dengan headlamp washernya ini. Ada headlamp washernya di bagian bawah sini. Terus ini headlampnya di atas. Ini lampu buat lampu seinnya, lalu kemudian buat corneringnya, lalu kemudian buat fog lamp di bawah. Nah kayak gitu. Dia pakai LED yang reflektor semua. Kecuali yang lampu sein dia masih pakai bohlam bos. Nah itu ada yang masuk warna hitam juga. Terus bagian depannya sensornya ada 4 juga. Di bagian sini 1, dan di bagian grillnya masing-masing 1 di kanan, 1 di kiri. Nah untuk sudut kemiringan depannya mobil ini juga memang cocok untuk dipakai di jalanan yang tidak rata, karena sudut kemiringan bagian depannya itu cukup curam ya. Dan ini materialnya agak karet, jadi kalau misalkan gesrot di bagian sini itu nggak ada masalah. Nah itu untuk sebelah kiri, di sini terlalu mepet. Nah ini ada expander. Tadi terlalu mepet ya, jadi mic-nya kesangkut. Nah nih, untuk bagian depannya kayak gini, sebelah kanan pasti bannya sama, velgnya juga sama, nggak mungkin beda antara kiri dan kanan. Dan mobil ini production date-nya di bulan 2 tanggal 11 tahun 2022. Masih sangat baru. Nah, jadi kalau misalkan orang menganggap bahwa Pajero Sport inden, sekarang kayaknya udah kagak inden lagi bos, karena stok udah banyak. Stoknya udah banyak. Dan itu ada yang masuk lagi. Ada banyak Pajero Sport yang masuk lah intinya. Nah untuk bagasinya, nah kayak gini bagasinya. Jadi buat yang selama ini nginden Pajero Sport di Indonesia Timur, pastinya yang didahulukan mereka yang pada nginden sekarang ya, untuk beberapa unit yang masuk ke sini. Tapi buat kalian yang butuh, silahkan hubungi kontak kita di deskripsi untuk menanyakan apakah ready apa enggak. Nah ini ada karet lagi di bagian bawah untuk peredaman semua nih. Peredaman mobilnya, lalu kemudian ini tempat kitab-kitabnya, ada hooknya juga, dan di bawah sini ada tempat buat naruh barang ya di situ. Di bagian sebelah kiri juga ada, semuanya ada buat naruh barang di bagian bawah situ. Cuman dia posisi menutupnya cukup rapat dan ada semacam perekatnya ya kayak gini. Nah terus di bagian bawah sini ada tempat buat naruh barang lagi bos. Bisa buat naruh cukup banyak barang di sini, bahkan toolkit bisa ditaruh di sini sebenarnya, cuman toolkit udah ada tempatnya di bagian samping situ tuh. Ya nih di sini toolkitnya ditaruh dengan rapih di situ. Nah ada lampu bagasinya juga, termasuk lampu baca di bagian tengahnya itu yang lagi menyala kalau misalkan kita buka pintunya, karena di settingnya kayak gitu, tapi itu bisa dibuka tutup kok. Nah untuk gripnya dia modelnya kayak gini, cuman tetap dipegang bagian luarnya ya pada saat ingin ditutup supaya benar-benar rapat ke dalam. Nah terus di bagian baris keduanya nih, baris keduanya materialnya kulit ya, kulit, jadi sangat nyaman buat kita dudukkan dan sandarkan tangan di sini. Kulit dengan jahitan asli. Sini juga sama, kulit dengan jahitan asli di sini. Lalu kemudian di bagian sini ada aksen warna black glossy, ada buat grip atau handle buat kita nutup pintunya. Di bagian bawah juga ada buat bottle holder, bukan cup holder ya. Di situ nggak disarankan buat naruh cup kopi karena bisa tumpah-tumpah, itu buat botol. Nah di sini ada instruksinya, dilarang taruh cup, taruhnya botol yang bisa ada penutupnya. Nah ini ada handle gripnya juga buat kita pegangan pada saat naik ke mobilnya. Ada lampunya, lalu kemudian ada AC-nya di situ, dan ini ada handle gripnya juga, modelnya retract. Nah, terus ada USB slot charging di situ, dan tentu ada tempat buat charging kayak laptop ya di sini, yang dia 150 watt 220 volt. Nah, kayak gini nih. Wah, bisa charging laptop atau device apa aja di situ yang ada kepala chargernya. Untuk legroomnya juga cukup luas bosku, pastinya, karena kaki kita bisa selonjoran di sini. Untuk baris tengahnya, tapi baris kedua, baris paling belakangnya itu nggak seluas yang ada di sini. Nah, ini yang
bikin Pajero Sport juga cukup comfort adalah pada saat kita menuju ke sisi belakang, anggaplah anak-anak atau orang dengan dimensi badan yang tidak terlalu besar itu mudah. Karena di sini pelipatan kursinya one touch dan ini pelipatannya cukup lebar. Jadi tinggal stepnya injak kaki ke situ, lalu kemudian ke plate plastik di sini, lalu kemudian menuju ke sisi paling belakang. Dan kalau misalkan kita nggak butuh di bagian belakangnya, itu bisa dilipat buat dijadikan bagasi, bosku. Dan pelipatannya serata lantai, tapi mesti dilipat ininya dulu. Jok tengahnya mesti dijungkit ke depan, lalu kemudian dilipat si sandarannya itu. Modelnya kayak gitu, bosku. Terus sisi ini butuh effort buat nutup. Kenapa butuh effort buat nutup? Karena di sini karetnya tebal untuk menunjang kekedapan kabin pada saat kita jadi penumpang di mobil ya. Nah, dari sisi drivernya, untuk sisi driver ini kita benar-benar pelan-pelan ya, karena ada mobil di sampingnya, kita pelan-pelan buat bukanya. Dan ini ada arm rest dan dudukan tangan dan sandal tangan lah, intinya armrestnya yang modelnya kulit dengan jahitan asli. Cuman sebenarnya untuk armrestnya ini kehalang sama bagian sininya. Ya kalau misalkan kita nyenderin tangan dari dalam, ini kehalang sebenarnya. Kehalang sama si handle pintunya ini. Aksennya warna black glossy lagi di sini, lalu kemudian di sini silver. Untuk power window-nya bagian driver auto, yang lain masih electric power window, dan lock unlock door-nya, lock unlock window-nya ada, dan untuk ininya reclining-nya dia elektrik nih, kayak gini, ini elektrik. Nah, terus untuk maju, nih maju, mundur, terus turunkan nih, turun, sampai paling mentok yang depannya tuh bisa dinaik turunkan. Nih, paling tinggi untuk menunjang paha kita pada saat kita butuh berkendara dengan nyaman. Nah, di situ ada dua pedal karena mobil untuk Dakar 4x2 ini semuanya transmisinya otomatis, nggak ada yang manual. Ada yang tanya, kok nggak ada yang manual ya? Sebenarnya kalian nggak butuh manual. Dengan matic aja, torsinya yang melimpah itu membuat mobil ini jadi sangat nyaman untuk manual. Jadi akselerasinya juga cukup oke. Bukan cukup oke banget malah menurut saya untuk Pajero ini. Apa ya, kalau misalkan kalian pakai yang pedal shiftnya ini, kalian bisa merasakan sensasi manual dengan mobil matic. Nah, itu bosku. Jadi kalau mobilnya diesel terus matic, menurut saya nggak ada masalah. Yang jelas yang penting transmisinya kuat aja, karena torsi mesinnya, transmisi yang nggak kuat bisa rontok. Tapi yang jelas Mitsubishi udah mempertimbangkan dan memikirkan hal-hal yang semacam itu. Nah, terus ini ada pengaturan buat spionnya, bisa buat di retract, diatur posisi kacanya kiri dan kanan tuh, left and right. Ada tombol buat start dan stop engine button. Di bawah sini ada stability control, ada sensor, lalu kemudian ada FVCM setahu saya. Nah, terus mobil ini juga udah dilengkapi dengan cruise control, pastinya jadi bisa mengemudi sambil tangan dan kaki kita beristirahat, nggak perlu capek-capek bosku. Tinggal mainkan cruise control yang ada di sini. Ngangkat dan tutup telepon ada, voice command ada, audio switch, steering di bagian sebelah kiri ada, dan yang lainnya. Next reverse-nya, volume, dan seterusnya. Nah, ini untuk pencahayaan pada head unitnya bisa diatur dari sini. Nah, tuh bisa diredupkan, bisa dibuat paling terang. Mobil ini kilometernya masih 15 km, hanya kilometer pemakaian pada saat delivery dari pelabuhan port to port lah, intinya sampai ke dealer. Nah, ini ada hand gripnya lagi. Lalu kemudian untuk joknya, pasti materialnya nyaman, apalagi termasuk yang disirnya dengan kulit dan jahitan asli, dan ini masih bisa diatur buat naik turun maju mundurnya juga. Ini bisa diatur tapi cukup keras, mesti di posisi duduk baru enak. Nah, untuk parking brake-nya ada electric parking brake, lalu kemudian auto hold, ada cup holder, ada armrest di sini yang dia juga udah kulit bos, kulit di situ ya. Dan ini semua kulit ya, termasuk armrestnya ini. Kalau kalian mau memastikan lagi, sayangnya kebungkus sama plastik ya. Tapi yang jelasnya di sini kulit dan jahitan asli. Dengkul kita juga nggak berasa sakit karena berbenturan dengan plastik, karena di sini dipasangin kulit dan jahitan asli juga. Lalu kemudian di bawah situ ada power outlet, ada lighter juga, ada USB charging,
AC-nya udah digital tapi masih di dial manual. Ini sangat berfungsi sambil kita mengemudi, bisa mengoperasikan AC sesuai dengan yang kita inginkan. Transmisinya kayak gini, otomatis, lalu kemudian head unitnya udah digital, touchscreen pastinya, dan bisa buat Apple CarPlay dan Android Auto. Sebelah sana ada tempat penyimpanan lagi, dan ini spionnya udah pakai electric dimming mirror. Bahkan kalau nggak salah untuk parking mundurnya itu bisa dilihat di sini kalau nggak salah. Nah, yang paling istimewa lagi adalah ada sunroofnya, bosku. Jadi kalian bisa beratapkan langit sambil memberikan mobil ini. Sun visor, vanity mirror dengan pencahayaan pastinya. Nah, itu bosku yang bisa kita update kali ini tentang si Pajero Sport Dakar 4x2 warna grey ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik, hubungi kontak kita di deskripsi sekali lagi. Makasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.